Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi di les pada malam hari ini dengan materi potensi kognitif pertemuan yang ketiga. Oke, seperti biasa, aturannya sama. Kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang dirasa kurang jelas, silakan teman-teman gunakan fitur raise hand atau gunakan fitur kolom chat untuk bertanya. Yang kedua, silakan cari ruangan yang kondusif untuk belajar pada malam hari ini. Dan yang ketiga, silakan teman-teman mute mikrofonnya selagi Kak Vicky menerangkan materi pelajaran. Oke, kita mulai dari review materi sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Oke, silakan perhatikan soal kelas WA yang sudah Kak Vicky kirimkan pada waktu pertemuan potensi kognitif yang kedua. Oke, silakan kita bahas pada malam hari ini. Oke, silakan teman-teman lihat dulu soalnya, ya. Oke, ini soalnya ya. Ada 2 soal, tapi di sini ada beberapa pernyataan yang harus teman-teman ilustrasikan dulu atau tahu dulu maksudnya apa gitu. Di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman ilustrasikan ke bentuk yang teman-teman paham ya. Oke, kita lihat dulu soal yang pertama. Perhatikan informasi berikut. Oke, ini informasinya. 8 orang bla 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 duduk mengelilingi meja persegi, 2 di setiap sisinya. Ada 3 wanita yang tidak duduk berdampingan. Nah, sebelum kita lanjutkan membaca ini, teman-teman baca dulu pertanyaannya biar jelas nanti apa yang dicari di sana gitu loh, ya. Biar jelas nanti apa yang dicari. Nah, kita lihat pertanyaannya dulu. Yang pertama, pernyataan yang mana yang benar tentang J dan K? Kalau kita lihat optionnya, ya, mereka berbicara tentang jenis kelamin ya, ya kan? A, J laki-laki, K perempuan, atau J perempuan, K laki-laki, atau keduanya perempuan, atau keduanya laki-laki. Oke, berarti yang pertama ini dia menanyakan jenis kelaminnya. Yang kedua, siapa saja yang merupakan perempuan, ya. Nah, berarti kalau soalnya seperti ini, berarti kita harus ilustrasikan dulu ya soal yang ini. Oke, kita coba sama-sama. Nah, dia berbicara tentang duduk ya, duduk mengelilingi meja persegi, 2 di setiap sisinya. Nah, berarti kalau seperti itu kira-kira gini nggak ya? Ini kan persegi nih, ya kan? Ini persegi, katanya dia ada 2 orang di setiap sisinya. Berarti pas ya, 8 orang di sana. Nah, berarti kita bikin dulu nih. Di sini, ini 2 orang, ini juga 2 orang, ini juga 2 orang, ini juga 2 orang. Nah gitu. Ya, ada juga 2 orang. Oke, kita baca soalnya. Ada 3 wanita yang tidak duduk berdampingan. Oke, ini kita skip dulu. Kenapa? Karena belum bisa kita tentuin di mana letaknya si wanita tersebut, gitu kan? Nah, kalau yang J duduk di antara L dan F. Oke, apakah kira-kira bisa langsung kita tentuin di mana letak duduknya? Boleh ya. Tapi kan belum tahu ya, belum pasti nih. Coba yang nomor 4 dulu. G duduk di antara I dan F. Oke. Kayaknya 2 ini bisa ya, kita tentuin dulu. Yang kelima, H seorang wanita berada di urutan kedua di sebelah kiri J. Oke. F seorang laki-laki duduk berhadapan dengan E. Ada anggota wanita antara F dan I. Nah, berarti kita mulai bekerjanya dari yang sini ya. Nah, J duduk di antara L dan F. Oke, kita coba ya, kita misalkan nih. Misalkan J duduk di antara L dan F ya, L dan F. Kalau kita misalkan J di sini ya, kita misalin, berarti L di sini, F di sini. Boleh nggak? Ya boleh aja, ya kan? Ya kan? Karena dia nggak ada nomor di sini ya, nggak ada nomor bangku di sana. Nah, boleh aja. Nah, coba yang kedua ini. G duduk di antara I dan F. G duduk di antara I dan F. Berarti F-nya sudah ada di sini, ya kan? Berarti G
duduk di antara I dan F. Berarti I di sini, G tengah-tengah, ya nggak? Perhatikan yang ini. Berarti G ini duduk di antara I dan F. Oke, benar ya kalimatnya. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, kemudian apa lagi? H seorang wanita, ya, H seorang wanita berada di urutan kedua di sebelah kiri J. Kalau sebelah kiri kemana ya teman-teman? Kalau ini ke arah utara, ini ke arah selatan, berarti kan si J itu kan menghadap ke meja kan? Berarti sebelah kiri J sini nggak ya? Ya kan ini sebelah kiri kan? Sebelah kiri J. Kalau ini sebelah kanan nggak sih? Ya kan? Nah, anggap tangan kita ya, anggap tangan kita aja. Berarti J sebelah kiri, ya ini sebelah kirinya berarti kanannya. Oke. H berada di urutan kedua, berarti H di sini dong, ya nggak? H di urutan kedua di sebelah kiri J. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua kan? Oke, nah langsung kita bikin nih. Langsung kita bikin jenis kelaminnya di sana. H itu siapa? H itu si wanita ya. Berarti si H ini adalah si wanita. Berarti kita bikin W aja. W wanita. Nah, oke. F laki-laki. Langsung nih, berarti F ini laki-laki. Duduk berhadapan. Berhadapan tuh gimana? Mereka berhadapan ya, berarti berhadapan dengan si E. Berarti E di depan kan? Berarti E ada di depan F. E seorang wanita. Oke, berarti ini W. Nah gitu ya. Oke, berarti yang belum dapat bagian siapa? Yang belum dapat bagian siapa nih? E, F, G, H, I, J, K ya. K belum ada ya. Oke, berarti otomatis K sini dong. Nggak ada pilihan lain kan? Berarti K-nya ada di sini. Nah, berarti ini sudah selesai. Ini udah. Ada anggota wanita antara F dan I. Yang mana tuh F dan I-nya? F dan I. Nah, yang ini dong. Jadinya kan berarti G sih wanita. Nah, katanya ada 3 wanita yang tidak duduk berdampingan. Benar kan? 3 wanitanya tidak berdampingan. Ini, sama ini. Berarti otomatis laki-lakinya selebihnya kan? Berarti selebihnya laki-laki lagi gitu. Berarti K laki-laki, I laki-laki, J laki-laki, dan L juga laki-laki. Udah selesai. Ya kan? Berarti sudah siap semua. Inilah gambarnya. Inilah gambar ilustrasi. Oke, baru kita ke pertanyaan ya. Kita baca soal yang pertama. Pernyataan yang mana yang benar antara J dan K? Ya udah, tinggal kita lihat aja yang sudah kita cari tadi. J sama K yang mana ya? Ini K, ini J. Berarti K laki, J laki kan? K laki-laki, J laki-laki. Berarti keduanya si laki-laki. Ya kan? Oke, itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Siapa saja yang merupakan perempuan? Ya jelas si W. Tadi yang mana si W? W, E, H, G ya kan? E, H, G. Oke, E, H, G. Yang mana tuh? E, H, G. Oke, jawabannya C. Oke, selesai. Oke, itu dua soal itu saja. Any question so far? Ada pertanyaan? Paham nggak soal kelas WA yang kemarin? Teman-teman boleh kok, apa ya, mungkin teman-teman ada urutan yang lain, boleh aja, asalkan memenuhi syarat yang ada pada soal ya. Nggak harus kok L-nya di sini kok, gitu. Mungkin bisa jadi ada di tempat lain. Nah, tapi kita harus lihat penuhi semua syarat ini ya. Kan kata Kak Vicky bilang kemarin tuh, baca setiap kalimat yang ada pada soal gitu. Berarti penuhi semua syarat di sana, ya. Walaupun gambarnya nggak seperti ini, bisa jadi gitu. Tapi asalkan syaratnya terpenuhi, ya. Nah, oke, next soal nomor 2. Soalnya di sini udah mulai menggunakan angka ya. Kita kuis nomor 2 dulu. Oke, silakan teman-teman lihat dulu soalnya. Sebelum kita ke pertanyaan, silakan dibaca sekilas dulu. Kira-kira apa yang diminta di sini? Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat soal potensi kognitif itu, teman-teman, lihat dulu sekilas ilustrasi soalnya. Oh, bukan narasi soalnya. Setelah itu baru ke pertanyaan. Biar nanti tahu apa yang kalian cari gitu. Ya.
Oke, kalau kita lihat di sini dia sudah menggunakan angka, ya. Nah, kalau kita baca kalimat yang pertama ini, ya, yang pertama ini kan kira-kira jatuhnya ke apa ya? Ke sistem persamaan linear kan? Ya kan? Sistem persamaan linear. Teman-teman sudah belajar di kelas 10 ya. Sistem persamaan linear. Katanya tahun ini usia ayah adik 3 kali usia adik. Berarti di sini mereka menggunakan angka ya. Nah, bukan masalah siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, bukan. Ya, di sini sudah menggunakan angka gitu. Jadi kita harus bisa bikin model matematikanya dulu ya. Kita bikin model matematikanya dulu gitu. Oke, kita baca sekilas. Sekarang Kak Vicky perlihatkan dulu ya. Pertanyaannya apa gitu. Ya, Kak Vicky perlihatkan dulu pertanyaannya apa. Biar teman-teman tahu apa yang dicari nanti. Oke, soal yang pertama. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Ini angka di sini. Ya kan? Berarti ini tentang kuantitas ya. Nah, ini sudah mulai angka di sini, sudah mulai menggunakan matematika di sini. Ya, itu yang pertama soalnya. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut? Oke, itu yang pertama. Ini soalnya bagus ya, soalnya mengasah nalar kita nih. Nomor 2. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya gitu. Usia ayahnya dari usia yang termuda. Silakan teman-teman urutkan nanti. Ya, teman-teman urutkan. Tapi teman-teman tahu dulu. Ayah Adi berapa umurnya, ayah Betty berapa umurnya, ayah Yunus berapa umurnya. Tujuannya apa? Biar bisa kita urutkan nanti. Nah, gitu. Contohnya Adi ini 50, Betty ini 56 dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa angkanya. Dan yang ketiga, berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini atau dihitung di tahun sekarang ya. Berapa? Nah, berarti semuanya tentang angka. Dia hanya 3 pertanyaan saja. Oke, teman-teman silakan bikin model matematikanya atau teman-teman gunakan nalar aja di sini. Silakan. Dimulai dari sekarang ya. Silakan teman-teman kerjain dulu. Tentuin berapa usia Adi, Betty, Yunus dan berapa juga usia ayah mereka. Berarti ada 6 yang ditanya di sana gitu. Nah, silakan dicari. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya, kolom chat. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Oke, tapi kita belum bisa menentukan berapa usia mereka kan. Berarti kita skip dulu yang ini. Yang kedua, tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Betty. Oke, tapi belum bisa kita tentukan berapa pasti umurnya. Kita skip dulu. Yang nomor 3, 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan usia ayah Adi di tahun ini. Ini belum bisa kita tentuin. Yang keempat, silakan dibaca yang keempat. Tahun ini usia ayah Adi memasuki masa pensiun. Dia bilang di soal bahwasanya perusahaan tersebut mengharuskan pegawainya pensiun di umur 60 tahun. Ya udah, berarti yang nomor 4 ini sudah pasti kan? Berarti ini sudah pasti teman-teman. Nah, ingat trik yang Kak Vicky ajarin kemarin, kita mulai bergerak dari yang pasti-pasti aja ya. Kita mulai bergerak ya. Maksudnya kita mulai bekerja gitu ya, mengerjakan soalnya dari yang pasti-pasti aja gitu ya. Dari yang pasti-pasti aja. Yang pasti aja udah melompat. Berarti ketahuan tuh. Ayah si Adi itu ya 60 umurnya. Kenapa? Karena dia sudah memasuki masa pensiun tahun ini. Berarti ayah Adi 60 tahun. Baru itu aja. Silakan teman-teman cari yang lain ya. Berarti ada 6 pertanyaan nih.
Adi, Betty, Yunus berapa umurnya, kemudian ayah mereka. Silakan. Oke, baru satu orang. Yang lain. Kak, yang nomor 2 usia Ibu Betty juga dicari. Iya, silakan dicari. Tapi di soal nggak ditanya ya. Nah, silakan. Ingat ya, dia bilang di sini Adi, Betty sama Yunus mereka sebaya. Artinya mereka seumuran ya. Nah, oke, silakan dicari dulu. Berarti di sini kita sudah menggunakan angka ya. Apa jawabannya? Jadi yang nomor 1 urutannya Yunus, Adi, Betty. Nomor 2 yang mana nih? Ayo coba dulu ya. Ayo, sudah ada yang bisa nggak? Oke, lihat soalnya boleh. Nomor 1 berapa? Yang sudah selesai ya? Apa jawabannya? Number 1. B. Oke. Yang sudah mengerjakan dari awal ya. Nah. Oke, number 2 berapa? Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya dari usia termuda. Nomor 2 berapa? Apa? Ya. C. Berarti baru 3 orang ya yang mengerjakan ya. Oke. Next, number 3. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini ya? Dihitung dari tahun ini. Berapa? 29. Yang lain? 29. Oke. C. Oke, sepertinya jawaban teman-teman sudah benar ya. Tapi baru beberapa orang. Yang lain bisa nggak? Baru beberapa orang yang mengerjakannya. Oke. Kita kembali ke soal ya.
Kita udah lihat tadi pertanyaannya apa, ya, udah kita lihat. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu. Tahun lalu ya, bukan tahun sekarang dia mintanya. Nah, oke, perhatikan bagi yang belum selesai atau bagi yang belum paham ya. Silakan teman-teman lihat dulu ke depan. Oke, kita baca soalnya pelan-pelan ya. Nah, jangan sampai ada informasi yang kalian lewatkan. Karena ini soalnya memang dibutuhkan apa? Ketelitian sama apa tuh lagi? Kemampuan teman-teman dalam mengolah angkanya atau memodelkan matematikanya. Nah, Adi, Betty, Yunus, mereka sebaya. Nah, ini katanya sudah jelas nih, ya kan? Udah langsung informasi penting nih. Adi, Betty, Yunus, mereka sebaya. Kalau sebaya itu artinya apa? Ya, mereka seumuran dong, ya kan? Berarti jelas di sini, ya, jelas di sini umur mereka sama. Berarti umur Adi sama dengan umur Betty, ya kan? Dan sama dengan umur si Yunus gitu. Nah, berarti mereka seumuran karena mereka sebaya. Ini sudah informasi poin penting di sini, ya. Nah, yang kedua, ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Oke, ayah mereka, berarti ayah Adi, ayah Betty, ayah Yunus. Ayah mereka itu bekerja di perusahaan yang sama mulainya pada usia 25 tahun. Nah, perusahaan tersebut mengharuskan pegawainya untuk pensiun di usia 60 ya. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawainya pensiun di usia 60 tahun. Berarti ini informasi penting nih. Dia pensiunnya di usia 60 tahun. Oke, kita baca poin yang pertama ya. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Kalau kita baca sekilas, apakah kita bisa langsung menentukan berapa usia mereka? Yang poin pertama. Apakah langsung kita bisa tentukan di sana? Kira-kira? Belum atau gimana? Yang poin pertama, belum. Kenapa? Karena tidak ada informasi lanjutan di sana. Ya, tidak ada angka pasti di sana gitu. Berarti kita skip dulu. Nah, gitu ya. Kalau mengerjakan soal seperti ini, teman-teman. Kita skip dulu. Kenapa? Ya, karena belum ada apanya hasilnya di sana, ya. Belum ada sesuatu yang bisa kita peroleh di sana. Nah, lanjut kita ke poin kedua. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. 3 tahun lebih muda daripada usia Betty. Nomor 2 ini apakah sudah bisa atau belum? Kita tentuin umur mereka, nomor 2 ini. Apakah sudah bisa kita tentuin berapa umur Betty sama usia ayahnya? Ya belum kan, berarti kita skip dulu gitu. Ya, kita skip dulu. Nomor 3, 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus itu sama dengan perbandingan antara usia Adi dan usia ayah Adi di tahun sekarang. Belum atau sudah? Kita tentuin di sana. Ini juga belum kan? Kita skip dulu. Nah gitu. Nah yang sudah pasti nomor 4 kita baca. Tahun ini ayah Adi. Nah ayah Adi memasuki usia pensiun. Kita tahu bahwasanya mereka pensiun di usia 60. Berarti bisa kita simpulkan apa di sini? Bisa kita simpulkan usia ayah Adi ini ya jelas 60 tahun gitu kan. Karena ayahnya sudah memasuki usia pensiun di tahun sekarang. Ya, paham ya? Berarti ini sudah selesai. Kita silang aja kalau sudah selesai. Nah, kembali kita ke poin pertama ya. Kembali kita ke poin pertama. Tahun ini usia ayah Adi 3 kali usia Adi. Oke, ayah Adi 60 ya. Berarti usia ayah Adi katanya 3 kali usia Adi. Berarti apa teman-teman? Kalau ayahnya 60, berarti berapa si Adi ini? 3 kali berapa supaya 60? Ya 20 kan? Berarti usia Adi adalah 20 tahun. Ya udah, kalau 20 tahun si Adi itu akan sama dengan usia si Betty dan juga sama dengan usia si Yunus. Kenapa Kak? Ya karena mereka sebaya gitu. Berarti umurnya sama dong, 20 tahun semuanya. Nah gitu ya.
Berarti sudah terjawab pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya? Berapa tahun usia ketiga anak tersebut di tahun lalu? Ya, berapa jawabannya? Usia ketiganya di tahun sekarang itu adalah 20 tahun. Berarti tahun lalunya berapa? Berarti tahun lalunya ya 20 kurang 1 kan? Berarti 19 tahun. Nah gitu. Jawabannya B. Sudah terjawab yang soal nomor 1. Nah gitu ya. Kalau nomor 2 sudah terjawab? Belum. Karena kita belum bisa nentuin umur yang lain ya. Oke, berarti sudah terjawab yang pertama. Next ya. Kalau usia ayah adik 60, ya, usia ayah adik 60, coba kita kembali ke nomor 3 dulu. Ya, nomor 3. Kita bikin model matematikanya. Perhatikan ya. 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus berarti gini. Berarti 3 tahun yang lalu, perbandingan antara usia Yunus artinya apa teman-teman? Misalkan nih, sekarang umur kalian tuh 17. Berarti kalau 3 tahun yang lalu, umur kalian berapa? Ya 17 kurang 3 kan? Nah gitu logikanya. Berarti 3 tahun yang lalu usia Yunus, artinya Yunus dikurang 3. Gitu nggak logikanya? Ya kan? Yunus dikurang 3. Pakai logika aja. Dibandingkan dengan usia ayahnya, berarti ini ayah Yunus. Berarti ayah Yunus itu juga dikurangkan dengan 3. Karena kita membandingkannya apple to apple gitu. Kita membandingkannya harus sama di tahun yang tersebut, di 3 tahun yang lalu. Berarti ayah Yunus juga dikurangi dengan 3. Nah itu sama dengan, ya kan, sama dengan perbandingan usia ayah Adi dan usia Adi dan usia ayah Adi di tahun sekarang. Berarti tahun sekarang ya. Kalau tahun sekarang berarti tidak ada pengurangan di sini. Berarti usia Adi berapa? 20. Usia ayah Adi berapa? Ya 60. Tanpa embel-embel kurang 3 lagi. Kenapa Kak? Karena dia di tahun sekarang. Ya kan? Berarti 20 sama 60 tuh dia di tahun sekarang gitu. Ya udah, selesai persamaannya. Nah kita tahu nih, Yunus berapa umurnya? Yunus sama dengan usia Adi 20 kan? Berarti langsung aja. Langsung kita bikin di sini 20 dikurang 3 per ayah Yunus. Kita mencari ayah Yunus kan di sini. Ayah Yunus dikurang 3 sama dengan 20 sama 60. Kita perkecil berapa? Sepertiga ya. Sepertiga. Nah, langsung aja. 20 kurang 3, 17. Kali silang aja langsung ya. Kali silang ke sini. Teman-teman tahu ya kali silang ya. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini kan. Berarti 17 dikali 3, ya kan, sama dengan ayah Yunus dengan AY saja. Berarti AY kurang 3 kali 1. Berarti AY dikurang 3. Ya, 7 kurang 3, 51. AY dikurang 3. Berarti AY berapa? 54 kan? 54. Berarti ayah Yunus umurnya adalah 54 tahun. Nah, selesai. Si ayah Yunus. Siapa lagi yang belum? Si Betty yang belum. Nah, Betty belum di sini. Nomor 2 ya. Tahun ini usia Betty, ibu Betty ya di sini, ibu Betty 3 kali usia Betty. Nah, kita tahu nih, usia Betty 20 tahun. Berarti usia ibunya berapa, teman-teman? Berarti usia ibunya adalah 3 dikali usia Betty. Sekarang kan, berarti 3 dikali 20. Berarti berapa? 60 dong jadinya. 60 tahun. Itu baru ibunya. Ya, itu baru ibunya. Nah, lanjutkan kalimatnya. Apa lanjutannya? Apa lanjutan kalimatnya di sini? 3 tahun lebih muda daripada usia ayahnya. Nah, kalau usia ibunya 60, berarti usia ayahnya berapa? Kan katanya ayahnya itu, usia ibunya itu 3 tahun lebih muda daripada usia ayah. Berarti usia ayahnya berapa? Berarti ayahnya lebih tua nggak sih? Ya kan? Lebih tua 3 tahun kan? Berarti umur ayah Betty itu berapa? Ya 60 tambah 3 kan? Berarti 63 tahun. Nah gitu. Nah udah selesai. Ya kan? Nah ada pertanyaan dulu nggak? Berarti kita simpulkan di sini. Ya, kita simpulkan langsung di sini. Berarti usia ketiga anak Adi, si Betty,
si Yunus itu usianya 20. Ini sekarang ya. Kemudian ayah Adi berapa tadi? Ayah Adi 60 tadi kan. Kemudian ayah Betty berapa? Ayah Betty berapa tadi? 63 ya. 63. Nah, kemudian Ibu Betty juga ada yang kita cari di sana. Ibu Betty berapa? 60. Terus ayah siapa lagi? Ayah si Yunus. Ayah Yunus berapa? Ayah Yunus berapa tadi? 54 ya? 54. Nah, udah selesai. Bisa ya? Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak di sini? Kalau pertanyaannya langsung ketahuan nanti jawabannya apa gitu. Kita menjabarkan ini dulu yang penting. Oke ya. Nah, ya udah, langsung kita ke pertanyaan nomor 2. Ini umurnya nomor 2. Urutan usia anak berdasarkan usia ayahnya dari yang termuda. Berarti siapa yang paling muda? Ayo, yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? Kalau usia ayah Adi 60, ayah Betty 63, Yunus 54. Berarti yang paling muda si Yunus kan? Berarti Yunus, Adi, Betty. YAB. Yunus, Adi, Betty. Ya udah, jawabannya C dong. Siap. Oke. Next, nomor 3. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus? Ayah Yunus berapa umurnya, teman-teman? Ayah Yunus yang kita cari berapa umurnya? 54 tahun kan? Berarti berapa masa kerjanya di sana? Terhitung di tahun sekarang, ya. Nah, karena kita tahu tadi mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun. Ini enggak? 25 tahun ya. Berarti ya udah, kurangin aja dengan 25 gitu. Ayah Yunus sudah bekerja 54, berarti kurangin aja dengan 25 tahun. Berarti dia sudah mulai mengabdi pada selama 29 tahun. Oke, so ini lain. Selesai. Ada pertanyaan? Paham? Silakan tanya dulu ya. Paham Kak? Oke. Nomor-nomor Kak maksudnya apa ya? Oh, nomor 2 Kak. Oh gitu. Nih, nomor 2. Silakan. Oke, bisa ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan dulu? Ini soalnya tadi. Silakan lihat-lihat lagi ya. Oke ya, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya, kalau bertemu soal-soal poin-poin seperti ini, berarti kita harus cari tahu dulu yang pasti-pasti aja kan. Jangan teman-teman langsung bekerjanya dari poin pertama. Poin pertama aja nggak jelas itu berapa umur mereka gitu. Ya. Jadi kita mulai bekerja dari yang pasti-pasti aja. Gitu ya, itu triknya. Nah, setelah itu baru kita cari poin yang lain ya, yang bersesuaian atau ada hubungannya dengan yang sudah pasti tadi. Kalau udah ketemu usia si Adi, ya udah berarti kembali ke poin pertama gitu. Karena usia Adi sudah ditemukan di poin keempat. Baru kita bisa cari ke poin yang lain lagi. Nah, gitu triknya ya.
Tujuannya apa? Biar teman-teman nggak buang-buang waktu kalau ujiannya gitu. Kan waktunya singkat tuh, ya. Tujuannya biar nggak buang-buang waktu. Nah, itu yang diasah sekarang. Kemampuan itu yang diasah sekarang. Kemampuan langsung bisa menganalisis soalnya. Karena soalnya nalar ya kan? Nah, langsung bisa menganalisis soalnya. Jadi kita langsung baca yang penting-penting aja. Ya, jangan buang-buang waktu. Teman-teman mungkin nanti kalau soalnya sulit, teman-teman bisa next dulu ke soal berikutnya gitu. Jangan habiskan waktu kalian di soal tersebut. Kenapa? Karena waktunya terus berjalan. Bisa jadi soal setelahnya lebih mudah dibandingkan soal yang sedang kalian lama pikirkan, ya. Jadi teman-teman kalau kalau udah agak ragu, skip aja, coba ke soal yang berikutnya gitu. Biasanya bisa di skip ke soal berikutnya gitu. Tapi nggak tahu ya sekarang gimana aturannya. Oke ya. Jadi jangan habiskan waktunya di soal-soal yang butuh waktu yang lama. Coba di skip dulu, coba soal berikutnya. Oke, next. Hari ini kita akan masuk ke logika matematika ya. Nah, oke. Bentar, loading dulu. Bentar. Bentar ya. Oke, layarnya sudah kelihatan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang logika ya, logika atau penalaran. Nah, di sini Kak Vicky bikin, ya ini sudah Kak Vicky susun nih. Kita mulai belajar dari apa itu pernyataan, ya, apa itu kalimat terbuka, dan apa itu ingkaran. Nah, teman-teman perhatikan ya, apa itu pernyataan, apa itu kalimat terbuka, apa itu ingkaran. Nah, perhatikan yang pertama dulu, ya. Nah, pernyataan itu apa? Pernyataan adalah kalimat tertutup yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak bisa sekaligus benar dan salah. Maksudnya apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak kira-kira maksudnya apa? Contohnya apa tuh pernyataan? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Kalimat tertutup yang memiliki nilai benar saja atau salah saja, tapi tidak bisa sekaligus benar dan salah. Artinya tidak boleh 50-50 di sana, ya. Nah gitu. Contohnya apa? Kalau dalam matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, ya benar, ya kan? Benar, gitu. Kan nggak ada kan orang bilang 1 tambah 1 ya bisa jadi 2, kan nggak ada gitu kan. 1 tambah 1 bisa jadi 2, nggak ada. 1 tambah 1 2, ya benar. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 3, ya salah. Gitu, ya salah. Nah, kedua ini, itulah merupakan pernyataan. Dia memiliki nilai benar saja atau salah saja. Tapi tidak bisa keduanya, gitu. Ya, itu pengertiannya. 1 tambah 1 sama dengan 3, iya, pernyataan. Tapi pernyataannya bernilai salah. Nah, gitu. Itulah yang namanya pernyataan. Mereka merupakan kalimat tertutup di sini. Atau mungkin dalam ilmu geografi, contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ya benar, ya kan? Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ya benar. Kan nggak ada kan yang bilang salah ya. Adalah Jakarta. Ya benar. Nah gitu. Apalagi? Kemudian ibu kota Jawa Barat, ya, ibu kota Jawa Barat adalah Semarang contohnya. Ini salah ya, tapi mereka juga namanya pernyataan walaupun dia salah. Ini salah, ini benar.
Nah gitu teman-teman. Dan tidak boleh keduanya. Kan nggak ada kan orang bilang nih, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ya bisa jadi, nggak boleh gitu. Ya, nggak ada, bisa jadi itu nggak boleh. Karena kalau bisa jadi itu dia 50-50, peluangnya 50-50. Kira-kira 50 benar, 50 salah, nggak boleh. Mereka dia hanya benar saja atau salah saja. Itu yang pernyataan. Paham ya? Nah, yang kedua, kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini maksudnya apa? Nah, kalimat terbuka itu berlawanan ya dengan yang pernyataan tadi. Kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya karena memuat variabel. Contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Kalimat yang belum pasti nilai kebenarannya. Kira-kira contohnya seperti apa ya? Ada yang tahu? Karena mereka memuat variabel yang belum pasti, ya kan belum pasti itu. Belum pasti nilai kebenarannya. Contohnya apa? Kalimat terbuka. Contohnya kayak kalian belajar aljabar. Coba dicontohkan. Nah itu aja, ya. Contoh kayak kita belajar aljabar ya. Contohnya gini. 3x ditambah 5 sama dengan 20. 3x tambah 5 sama dengan 20. Ini merupakan kalimat terbuka ya. Ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena belum pasti jawabannya. Kita harus memastikan dulu x-nya berapa gitu. Harus kita cari tahu dulu x-nya berapa. Nah, itu contohnya kalimat terbuka. Karena belum pasti, kita nggak tahu x-nya berapa. Ya. Nah, karena harus kita pastiin dulu x-nya berapa. Makanya namanya kalimat terbuka gitu. Ya. Oke, itu yang nomor 2. Dan yang nomor 3, ya, nomor 3 ini ingkaran atau negasi, ya. Biasanya kalau dalam soal ya, dia bilangnya ingkaran. Tapi ada juga beberapa soal negasi, ya dia sama ya. Ingkaran atau negasi, dia sama pengertiannya. Ingkaran atau negasi, contohnya ya. Contohnya di sini dia dari suatu pernyataan P. Nah, dibikinnya seperti ini. Kalau dia ingkar dari si P ini apa? Ya, pakai kayak gini. Nah, gitu. Negasi P kayak gini kayak. Nah, negasi P. Nah, yang bernilai salah S jika P bernilai benar. Nah, kalau seandainya si P ini benar, ya, maka ingkarannya apa? Ya salah dong, kayak gini ingkaran. Nah, gitu, salah. Begitupun sebaliknya, ya, begitupun sebaliknya. Kalau ini benar, ya, kalau ini salah, berarti ingkarannya apa? Ya benar ingkarannya lagi gitu. Ya, ingkarannya benar. Mereka berbanding terbalik. Nah, orang bisa juga membaca ini sebagai negasi P, itu bisa juga orang bacanya bukan P atau tidak benar P. Nah, dua ini biasanya. Oke. Itu. Silakan tanya dulu, ada pertanyaan. Ya, karena ini penting teman-teman ya, karena ini memuat logika di sini ya. Any questions so far? Ada pertanyaan belum? Sebelum kita lanjut, aman ya. Nah, jadi teman-teman tahu ya, apa itu pernyataan, apa itu kalimat terbuka, dan apa itu ingkaran atau negasi. Nah, karena dia akan berhubungan nanti dengan logika ya, logika matematikanya ya. Oke. Next ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Selesai ya. Next. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Maksud dari pernyataan majemuk. Nah, ini namanya konjungsi. Teman-teman sudah belajar nggak sih di logika matematikanya? Konjungsi. Konjungsi itu lawannya. Simbolnya seperti apa? Kayak gini. Nah, ini dibaca apa? Ini dibaca apa? Contohnya, ya. Contohnya P, simbol ini sama Q. Lawan, maksudnya apa? Bukan pangkat ya. Bukan pangkat. Ya. Dan ya, nah gitu. Dan ya. Teman-teman belajar nggak sih di kelasnya yang tentang logika matematika? Ini masuk ke materi logika matematika ya. Nah, ini bacanya apa? Dibaca P dan Q ya. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil kuliah apa di bidang teknik ataupun di bidang apa yang berhubungan dengan listrik atau apapun itu, ya.
teman-teman pasti akan bertemu lagi dengan yang namanya logika matematika. Atau kalau teman-teman nanti ngambil jurusan kayak pemrograman, sistem komputer, informasi, teman-teman juga belajar ini nanti, gitu, ya. Teman-teman juga bertemu dengan logika matematika, pemrograman namanya. Nah, karena di sini dasarnya ya, ini dasarnya, kita belajar dari dasar dulu. Kalau teman-teman nanti ngambil kayak sistem komputer, sistem informasi, dan sebagainya, itu akan belajar lagi nanti namanya logika matematika. Kenapa? Karena ini akan berhubungan nanti dengan pemrograman, ya. Nah, gitu. Pemrograman. Banyak bahasanya, ada bahasa Python, bahasa C#, dan sebagainya, C++, ya. Nanti teman-teman pelajari pada waktu kuliah nanti. Oke, ini dasarnya ya. Nah, sekarang kalau konjungsi itu dan ya. Jadi gini dan. Oke, di sini Kak Vicky punya beberapa pernyataan di sini ya. Kita bikin dulu tabelnya di sini. Oke, kita bikin dulu tabelnya. Oke. 1 2 3. Oke. Nah, di sini ada pernyataan P, ada pernyataan Q, ini hasilnya P dan Q. Ya. Nah, kalau seandainya pernyataan P-nya benar, pernyataan Q-nya juga benar, hasilnya apa di sini? Ayo. Yang sudah belajar atau enggak? Hasilnya apa? Benar dan benar, jawabannya apa? Ya benar. Nah, gitu ya. Benar ya. Ini berguna nanti kalau kalian ngambil jurusan teknik mesin, elektro ya, teman-teman ini perlu nih ya belajar ini. Nah, yang kedua lagi. Yang kedua, kalau pernyataan B-nya benar, pernyataan Q-nya salah, maka jawabannya apa? Hasilnya apa? Kalau dia dan, kalau salah satunya aja salah, dan dia minta dan di sini, berarti jawabannya ya salah. Nah, gitu. Ya kan? Salah. Oke. Kalau si S salah, si B benar, jawabannya apa? Salah lagi, ya. Salah lagi. Nah, jadi ingat aja, kalau dia dan, kalau salah satunya aja salah, ya udah salah gitu. Nah, itu kuncinya ada di sini ya. Nah, oke, tapi kalau dia salah keduanya, jawabannya apa? Kalau dia salah keduanya, benar. Kalau dia salah keduanya, makin salah lagi, kan berarti dia S. Ini teman-teman kalau bisa dihafal. Nah, ya. Kalau bisa dihafal. Ya kayak perkalian gitu. Ya, kayak perkalian. Tapi kalau S sama S ya, S nggak bisa ya kayak perkalian. Negatif, kok negatif dari sini? Nah, dihafal aja. Jadi ingat aja, kalau dia dan, ya, kalau dia dan, kalau salah satu aja salah, kesimpulannya apa? Ya salah gitu. Nah, oke, bisa ya? Oke, bisa. Nah, itu yang pertama ya, konjungsi. Kita lihat ke contoh soal dulu ya. Seperti apa Kak kira-kira contoh soalnya kayak gini? Perhatikan. Contoh konjungsi. Nah, ini contoh pernyataan yang benar ya, konjungsi yang bernilai benar. Contohnya gini. Hasil dari 4 tambah 6 adalah 10. Berarti ini pernyataannya bernilai ya benar, ya kan? Ini pernyataan bernilai benar. Kok hilang ya tintanya? Ini pernyataannya bernilai benar. Oke, bentar. Tintanya hilang. Bentar ya. Oke. Nah, itu yang pertama ya, benar. Nah, kemudian dan, kan dan di sini nih, dan 10 merupakan bilangan genap. Ya benar. Kalau benar, ketemu benar, apa jawabannya? Ya benar. Berarti kesimpulannya apalah? Ya benar. Paham sampai sini? Kalau dia benar-benar, ya benar kan? Nah, gitu. Berarti kalau pernyataan pertama, hasil dari 4 tambah 6, 10 benar. Pernyataan kedua, 10 merupakan bilangan genap, benar ya. Kalau benar-benar, ya udah benar. Yang poin pertama. 2, 3,
4. Berarti dia masuk ke poin yang pertama. Oke, itu contohnya untuk konjungsi. Begitupun contoh yang lain ya, dihafal aja ini. Oke, paham ya yang ini? Oke, paham ya. Ini contohnya. Oke, yang kedua lagi disjungsi. Seperti apa simbolnya, ada yang tahu nggak? Kalau konjungsi kayak gini, berarti kalau disjungsi kayak mana? Ada yang tahu? Yang sudah belajar sebelumnya mungkin? Nah, kayak V ya, V, nah gitu, kayak V besar ya. Contohnya gini, dibaca apa nih kalau V ini? Dibacanya apa? Tapi V-nya V kecil di bawah ya. Nah gitu. Atau, nah, contohnya P disjungsi Q. Ini dibaca atau, berarti P atau Q. Ya, dibaca P atau Q. Kita kembali ke tabel, kita bikin tabel lagi kayak tadi. Nah, kita bikin tabel lagi kayak tadi. 1, 2, 3. Oke, kalau di sini P, sini Q, terus di sini disjungsinya. Oke, kalau benar, ketemu benar, jawabannya apa? Benar atau benar? Benar atau benar? Jawabannya apa? Jawabannya ya benar. Tapi kalau benar atau salah, jawabannya apa? Benar. Tapi kalau salah atau benar, jawabannya apa? Benar lagi. Nah, tapi kalau salah, ketemu salah apa? Salah atau salah? Salah atau salah? Ya salah. Nah, gitu. Ya. Kita lihat lagi yang pertama tadi. Oke, kayak gini ya. Yang kedua kayak gini. Nah, silakan teman-teman langsung teman-teman hafal ya. Atau teman-teman istilahnya langsung memahami. Oke. Benar-benar, benar salah, salah benar, salah salah. Nah, oke. Tuh ya. Ini dihafal aja. Oke, kesimpulannya apa? Ya, teman-teman tergantung teman-teman lagi menentukannya seperti apa. Kalau dia dan, kalau salah satunya aja salah ya salah. Tapi kalau dia atau ya, kalau salah satunya aja salah, ya dia bisa benar kayak gini. Tapi kalau keduanya salah, ya jelas-jelas salah ya. Nah, itu cara menghafalnya. Oke, contohnya. Contoh konjungsi. Hasil dari 9 tambah 6 adalah 16. Berarti ini salah. Ini bukan dan ya, sorry. Ini konjungsi ya. Terbalik. Oh, sorry. Itu atau ya, maaf. Ini disjungsi ya, sorry. Ini disjungsi. Salah ketik. Disjungsi berarti ini atau ya. Nah, atau 16 merupakan bilangan ganjil. Ya, salah. Ya kan? Salah ketemu salah, jawabannya apa? Ya, salah. Ya kan? Berarti selesai. Nah, gitu. Jadi salah ketemu salah siapa? Ya, salah lagi. Nah, gitu ya. Oke, pertanyaan. Silahkan dipahami dulu untuk dua yang itu. Adek nih. Ada pertanyaan? Sheila Putri ada pertanyaan? Oh, enggak. Lihat slide sebelumnya, boleh. Yang ini. Ini. Ini teorinya teman-teman ya, konsep dasarnya dulu ya. Ini teorinya dulu yang harus teman-teman ketahui.
Kak lihat yang konjungsi. Oke. Nih. Kalau nggak ngerti silakan tanya ya. Oke, next ya. Yang C, implikasi. Oke, yang C, implikasi. Nah, implikasi itu apa? Yang tahu? Implikasi itu lambangnya apa? Yang sudah belajar ya? Apa? Sama dengan? Yakin? Implikasi. Implikasi lawannya panah ya. Nah, gini. Panah ya. Nah, ini bacanya apa? Oke, contohnya P implikasi Q. Kebanyakan soal implikasi ini ya. P implikasi ini. Apa dibaca? Dibaca apa ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ayo. Kalau teman-teman yang pernah olimpiade komputer mungkin tahu nih. Apa dibacanya nih? P, P jika Q. Ada yang kurang loh. Akibat. Oke, itu Fernanda benar ya. Jika P maka Q. Benar. Ini dibacanya jika P maka Q. Nah, atau gini. Jika hari ini hujan, maka Budi tidak berangkat ke sekolah. Jika Budi tidak berangkat ke sekolah, maka Budi tidak ulangan harian. Kesimpulannya apa? Nah, itu maksudnya ke ini nanti ya. Ke silogisme ini nanti. Nah, gitu ya. Oke, kita coba bikin tabelnya dulu. Ya, kayak tadi. Kita bikin tabelnya. Nah, kebanyakan kayak gini ya. Apanya? Implikasi. 1, 2, 3. Oke. Berarti di sini P, kok nggak? Ini P, ini Q. P implikasi Q. Kalau benar, implikasi benar, apa jawabannya? Ya, sebab akibat ya. Ini sebab akibat. Jika P maka, nah itu benar. Sebab akibat. Benar ya, ini benar. Nah gitu ya teman-teman. Kalau, nah ini hati-hati ya. Kalau P-nya benar, jika P benar, maka Q salah. Apa simpulannya? Jika B benar, maka Q salah. Simpulannya Pak, ya salah gitu. Tapi kalau jika Q salah, maka B benar. Jawabannya apa? Lihat kotak kedua jawabannya. Jawabannya benar ya. Nah gitu. Oke ya. Nah, tapi kalau jika salah ketemu salah, salah ketemu salah, jika salah maka salah ya, maka dia benar jadinya. Nah gitu. Oke ya. Nah, silakan teman-teman pahami dulu deh. Udah tahu nggak bedanya ketiga itu? Jadi kalau implikasi jika P maka Q ya. Nah, kita lihat kotak yang kedua aja. Kalau dia salah satunya berbeda ya. Nah, jika B maka B ya udah benar. Jika B salah, berarti dia salah dong. Tapi jika salah ke benar ya benar. Tapi salah ke salah ya benar. Nah, gitu. Ya. Nah, itu cara menghafalnya. Contohnya gini, yang apanya ya, yang apa? Oh, perempuan itu makhluk yang selalu benar, contohnya, ya. Perempuan itu makhluk yang selalu benar. Nah, jika perempuan salah, kembali ke aturan yang pertama. Nah, itu penerapan dari implikasi ini ya. Perempuan adalah makhluk yang benar. Jika perempuan salah, kembali ke pernyataan pertama. Nah, itu penerapan dari implikasi ini. Karena semuanya itu ada logikanya teman-teman ya. Jadi nggak hanya kayak kata-kata biasa aja, itu ada logikanya. Nah gitu. Oke, nah itu ya. Tapi kan nggak adil ya kalau perempuan itu benar semua, ya kan? Nah, Kak, maksud kolom terakhir itu gimana contohnya? Nah gini, jika pernyataannya salah, maka pernyataan kedua juga salah, maka dia bernilai benar. Ya, jika pernyataan ini salah, apa tuh yang salah? 1 tambah 1 3. Maka 3 itu bilangan genap contohnya ya salah, maka dia bernilai benar. Kita ikuti aja si tabel itu.
ya. Nanti ada contoh soal di silogismenya. Nah, oke. Bisa yang ini? Bisa nggak yang ini? Bisa ya? Nah, oke. Next ya. Next ke teori yang berikutnya, materi yang berikutnya. Inverse, converse, sama kontraposisi. Teman-teman sudah pernah mendengar ini nggak sebelumnya? Inverse, converse, sama kontraposisi. Have you heard before? Sudah pernah mendengar sebelumnya? Inverse kelas 11. Itu inverse fungsi nggak sih kelas 11? Itu Piccolo. Inverse fungsi nggak sih? Ya, tapi di sini inverse dalam pernyataan matematika ya. Nah, inverse, converse, sama kontraposisi. Oke, perhatikan dulu teorinya ya. Ini teori dulu kita pelajari. Nah, misalkan jika terdapat implikasi P maka Q, apa tadi bacanya? Jika P maka Q kan yang ini kan? Implikasi kan? Jika P maka Q. Nah, dia ada rumusnya. Ya. Nah, yang pertama, kalau dia converse, kita balikin aja. Kalau pernyataan awalnya itu, ini pernyataan awalnya ya, P maka Q, maka converse-nya apa? Kita balikin aja. Ya, berarti ini kita balikan. Nah, gitu. Kita balikan. Converse-nya itu. Dibalikan ya. Bahasanya dibalikan ya. Dibalikan. Oke. Kalimat aktif ya. Dibalikan. Oke. Nah, itu converse. Nah, kemudian inverse lagi. Kalau dia inverse, tetap letaknya, tapi di depannya kita tambahkan negasi di sini. Nah, gitu. Jika bukan P, maka bukan Q. Ya, berarti ini susunannya tetap, ya. Berarti ini susunannya tetap, tetapi ditambah tanda negasi. Nah, gitu. Ditambah tanda negasi. Oke, itu inverse. Yang ketiga, kontraposisi. Dibalik ya. Dibalik susunannya dan ditambah negasi. Nah, silakan teman-teman pahami dulu. Ini dibalik, tapi tambahkan tanda negasi. Oke, silakan teman-teman perhatikan dulu. Pahami dulu. Oke, sudah dipahami? Sebelum kita ke contoh soalnya. Bisa ya? Jadi kalau converse itu dibalik. Kalau punya pernyataan pertamanya ini ya, P menuju Q. Tapi kalau dia inverse, tetap seperti itu, cuma ditambahkan tanda negasi. Tapi kalau kontraposisi, kita balik, ditambahkan negasi. Ya, ditambahkan negasi. Kak, kalau P menuju Q, itu silogisme nanti ya. Rinaldi kita pelajari nanti di silogisme nanti ya. Nah, itu ada materinya nanti. Kita belum masuk ke sana ya. Nah,
Oke, ini paham nggak teman-teman? Yang Rinaldi itu dia itu Halo? maksudnya ke silogisme ya. Jika P maka Iya, Q, bisa. Q maka R, maka simpulannya apa? P menunjuk R. Ya, itu silogisme ya. Ada namanya modus ponen, modus tollens, sama silogisme. Oke, ini paham ya? Nah, sekarang kita itukan dulu. Kita lihat dulu contoh soalnya. Sabun padat apa sabun Oke, nah transparan itu itu? implikasinya di atas ya. Sabun cair. Silakan teman-teman baca dulu implikasinya. Pesapon. Jika Ani terlambat ke sekolah, maka Ani tidak mengikuti ulangan matematika. Kita anggap SLS ini bisa P, itu. maka Q. Bentar saya cek. Bentar saya Oke, cek dulu. silakan dijawab. Tentukan converse-nya apa. Sesuai dengan rumus yang tadi. Silakan tulis di kolom chat. Apa jawabannya? Nah, kalau dia converse dibalik aja, ya kan? Artinya, jika Ani tidak mengikuti ulangan matematika, maka Ani Sodium lauret terlambat ke sulfat bisa. sekolah. Nah, gitu. Ya kan? Berarti jawabannya apa untuk converse? Ada yang bisa nggak? Ya itu Atau ada mungkin karena batasannya memang. panjang, teman-teman males yang ngetiknya di kolom chat. Nah, ini jawabannya. Kalau dia converse, kita balik Isunya aja. sebaiknya Oke, tidak paham nggak? diberikan. Sesuai dengan Di Eropa begitu. rumus yang di Meskipun awal itu tadi. ada Ya, batasannya, kita itu balik boleh aja. digunakan. Nah, itu converse. Nah, kalau dia inverse apa? Kalau dia inverse, kita apa kan? Kita balik, kita tetap tapi tambah tanda negasi depannya. Berarti jika Ani, kalau inverse ya, jika Ani tidak terlambat ke sekolah, maka Ani mengikuti ulangan matematika, ya. Berarti ini Q menuju P, ini negasi P menuju negasi Q. Nah, gitu. Pakai itu kok gitu. Ya. Jadi kalau tidak ini, berarti negasinya apa? Iya kan? Nah, gitu aja. Harus ganti bahan lagi, Bu, Cok. Iya kan jadinya. Nah, berarti kalau Ani tidak mengikuti ulangan matematika, berarti negasinya apa? Ani mengikuti ulangan matematika. Nah, gitu. Oke, paham ya? Kayak paraben, ya, ini pagi ini pasal kayak gitu. Nah, yang ketiga, kalau kontraposisi kita balik dan kita tambahkan negasi. Jika Ani mengikuti ulangan matematika, maka Ani tidak terlambat ke sekolah. Berarti negasi Q menuju negasi P. Oke, gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Next, kita ke contoh soal. Nah, ini soalnya. Silakan jawabannya apa? Jika hari cerah, maka Pak Tani pergi ke ladang. Converse-nya apa? Ya, minta converse. Apa? Converse-nya apa di sana? Ayo. Kalau converse dia dibalik ya. Nah, gitu aja. Apa jawabannya? Berarti jika hari cerah, maka Pak Tani pergi ke ladang. Berarti P menuju Q. Kalau converse, Q menuju P. Dibalikin aja. Jika Pak Tani pergi ke ladang, maka hari cerah ya E. Selesai. Nah, gitu. Kenapa ada yang B jawabannya? Kan kalau converse dibalik aja kan? Ya kan? Nih, dibalik aja. Nah, ini converse. D tidak pergi, dia. Oke, bisa ya? Nah, kalau Kak Vicky tanya sekarang, kalau yang ditanyakan adalah inverse, yang mana jawabannya? Ayo. Kalau yang E converse, kalau yang inverse yang mana ya jawabannya kira-kira? Kalau yang inverse jawabannya yang mana? Yang A, yakin yang A. Kalau inverse susunannya tetap, tapi ditambah negasi. Berarti jawabannya nggak ada ya. Nah, nggak ada. Kalau kita lihat yang A, jika hari tidak cerah, maka Pak Tani tidak. Kalau kita tambah tidak di sini, berarti dia sudah masuk ke inverse. Nah, gitu. Ya, urutannya tetap,
tapi dia tambahkan tanda negasi. Sekarang kalau saya tanya kontraposisi, yang mana option yang benar? Kalau kontraposisi, yang mana yang benar? D. Kita balik dan kita tambahkan tanda negasi. Jika Pak Tani tidak pergi ke ladang, maka hari tidak cerah. Berarti ini kontraposisi. Oke, paham ya? Sejauh ini. Itu dasarnya dulu ya. Oke, paham ya? Nah, barulah setelah ini kita belajar tentang yang temannya bilang tadi. Jika P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya apa? Nah, itu namanya kesimpulan logis ya. Nah, itu namanya simpulan logis atau logika matematika. Oke, ini dia. Penarikan kesimpulan logika matematika. Nah, dia ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke, pahami ketiga ini ya. Nah, yang pertama, teman-teman pernah mendengar nggak ya kira-kira yang namanya modus ponens? Pernah mendengar nggak sih? Atau pernah bahas soal seperti ini? Yang pertama, modus ponens. Ya. Dia ada 2 premis. Kita mau menyimpulkan. Kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Jika P maka Q, kemudian pernyataan keduanya P saja, maka simpulannya apa? Coret, coret, tinggal lagi Q. Ini sudah rumus mutlak, tidak bisa kita ubah-ubah ya. Rumusnya sudah seperti ini. Nah, itu cara menghafalnya. Jika P maka Q, kemudian pernyataan duanya P saja, maka simpulannya Q. Gitu. Paham nggak sampai sini? Itu penarikan kesimpulan. Paham ya? Nah, oke, contoh soalnya seperti ini. Nah, jawabannya apa? Jika Ali rajin belajar, maka dia berhasil. Ali rajin belajar. Kesimpulannya apa? Saya lihat jawabannya hanya satu yang benar ya. Nah, ingat teman-teman ya, kalau logika matematika harus benar penulisannya. Bukan dia berhasil jawabannya, dia itu siapa? Bukan itu kesimpulannya. Dia itu siapa? Nah, jawaban yang benarnya apa? Bukan maka dia berhasil, bukan juga. Jawabannya apa yang pasti-pastinya? Jika Ali rajin belajar berarti ini P, maka Q, Ali rajin belajar P, kan kita tahu tuh, premis 1 bunyinya apa? P menuju Q, premis 2 bunyinya apa? P saja, maka simpulannya apa? Simpulannya maka Q. Nah, jika Ali rajin belajar maka dia berhasil. Ali rajin belajar. Berarti simpulannya hanya pernyataan Q saja, tanpa ada embel-embel kata maka lagi. Berarti jawabannya dia berhasil. Dia itu siapa? Ya Ali. Berarti Ali berhasil. Jangan dia dibikin, belum lengkap kalimatnya. Bukan dia di sini ya. Bukan, tapi si Ali ya. Nah, gitu. Maka jawabannya Ali berhasil. Nggak perlu pakai kata maka lagi, Kak. Kenapa, Kak? Karena Ki ini dia kan hanya pernyataan saja. Nggak pakai implikasi lagi kan. Coba lihat rumusnya tadi. Hanya Ki aja. Berarti dia hanya pernyataan saja. Tidak ada embel-embel Ki menuju R, nggak ada gitu. Berarti tidak boleh menggunakan maka lagi. Berarti bukan maka Ali salah, makanya nggak boleh. Berarti hanya Ali berhasil saja. Gitu ya, kalau logika matematika tuh harus jelas, teman-teman. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Paham nggak maksudnya? Paham ya? Nah, oke, kalau seandainya soalnya Kak Vicky ubah ya, gini. Soalnya Kak Vicky ubah. Perhatikan ya. Kak Vicky ubah seperti ini soalnya. Ini Kak Vicky hapus. Kemudian premis keduanya Kak Vicky ganti dengan Ali berhasil. Maka kesimpulannya apa? Hati-hati.
Jawabannya apa? Jika Ali rajin belajar, maka dia berhasil. Ali berhasil. Kesimpulannya apa? Hati-hati ya. Hati-hati. Bagi teman-teman yang mungkin pernah bahas sebelumnya, tahu tuh jawabannya. Dia rajin belajar. Yakin? Ingat rumus yang tadi, rumusnya itu bersifat mutlak ya. Rumusnya bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat seperti ini ya. Ini sudah pasti ini rumusnya. Tidak bisa kita ubah. Ya. Berarti kalau kita lihat, ini kan P ini. Ya, hati-hati ya, jangan terjebak sama soal ini P maka Q, sedangkan alias itu apa? Q. P maka Q, Q. Ada nggak rumus yang ini? Ada nggak rumusnya? Kalau rumusnya ini kan cuma P aja depan ini. Nggak ada Q kan? Hanya P aja, sedangkan di sini Q dia permis keduanya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau seperti ini dia. Bukan nggak ada jawaban, jawabannya apa? Apa jawabannya? Ayo. Jawabannya apa? Tidak bisa disimpulkan. Nah itu ya, tidak bisa disimpulkan. Kenapa Kak? Ya karena nggak ada rumus seperti itu gitu. Ya, tidak bisa disimpulkan. Oke, selesai. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kenapa tidak bisa disimpulkan Kak? Ya karena dia nggak ada rumus di sana gitu. Rumusnya nggak ada seperti itu. Yang ada tuh rumusnya kayak gini. P maka Q, ini P, iki. Ini rumusnya. Tapi kalau seperti ini nggak ada. Berarti jawabannya apa? Tidak bisa disimpulkan. Hati-hati membaca soal ya. Hati-hati. Nah gitu. Oke. Itu sih modus ponens. Yang kedua, modus tollens. Silakan lihat dulu rumusnya ya, modus tollens. Kalau modus tollens itu ada negasi di sana. Nah, ini rumusnya sudah mutlak ya, tidak bisa kita ubah-ubah lagi teman-teman ya. Nah, modus tollens. Jika P maka Q. Premis keduanya negasi Q. Simpulannya apa? Ya negasi P. Ya. Nah, atau cara menghafalnya gini aja. Coret, tinggal negasinya pindah ke P gitu, negasi P jadinya. Nah, gitu. Ya, kalau cara menghafalnya ya. Nah, oke. Berarti kalau ini dia tidak ya, atau bukan, atau tidak ya. Nah, gitu. Karena dia ada negasi depannya. Maka kesimpulannya juga negasi P. Oke, soal. Jawabannya apa? Jika Ali rajin belajar, maka dia berhasil. Ali tidak berhasil. Simpulannya apa? Simpulan. Kalimatnya harus lengkap-lengkap ya. Kalimatnya harus lengkap-lengkap. Kalau tinggal aja tuh salah ya. Nah, sama kan dengan tadi ya. Berarti ini P menuju negasi Q, sedangkan tidak berhasilnya negasi Q. Gitu ya. Negasi Q ini Q ya. Nah, berarti jawabannya negasi P. Negasi P itu siapa? Ali tidak rajin belajar. Nah itu aja. Berarti Ali tidak rajin belajar. Karena dia hanya pernyataan saja, tidak ada menggunakan tanda jika maka lagi. Ya. Atau bisa juga Ali malas belajar. Kita cari sinonim yang sama ya. Nah, boleh juga. Ali malas belajar. Boleh. Tapi lebih tepatnya tidak rajin ya, karena kita mentidakkan kata P ini. Nah gitu. Atau boleh cari kata sinonimnya, malas bisa jadi, boleh ya. Tapi kalau seandainya ada di luar ya dari rumus ini, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Nah gitu. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya berbeda dengan rumus di awal ya, sama kayak tadi. Oke, berarti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Next, silogisme. Nah, ini yang penting, silogisme. Jika P maka Q,
Jika Q maka R, simpulannya apa? Coret aja. P menuju R. Nah, ini yang paling sering ya. Nah, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R, maka simpulannya jika P maka R. Dicoret aja. Ya. Nah, contoh soal, silakan apa kesimpulannya? Silakan. Jika hari hujan, maka Ali tidak ke sekolah. Jika Ali tidak ke sekolah, maka Ali membersihkan rumah. Nah, itu langsung ketahuan tuh jawabannya. Apa jawabannya? Kesimpulannya apa? Coret aja kan? Nah, coret. Maka jika hari hujan, maka Ali membersihkan rumah. Nah, kalimatnya harus lengkap teman-teman. Kan gini nih ceritanya, ini kan P, ini kan Q, ini kan Q, ini kan R. Simpulannya apa? Simpulannya coret-coret P menuju R. Jadi kalau P menuju R, ya ini Kak Vicky menuju ya. Atau jika P implikasi R, ya berarti kalimatnya apa? Ini kan dibaca jika P maka R, harus lengkap-lengkap. Berarti jawabannya apa? Jika hari hujan, ya, jika hari hujan, lengkap ya, maka Ali membersihkan rumah. Nah gitu, ya, harus lengkap-lengkap membersihkan rumah. Karena dia seperti ini, P maka R, bukan satu pernyataan saja. Maka Ali membersihkan rumah. Oke, bisa ya? Lebih mudah ya untuk silogisme. Karena tinggal coret-coret aja atas bawahnya kalau dia sama. Next, kita ke soal lagi ya. Nah, Kak Vicky di sini akan menyampaikan beberapa trik dalam menjawab soal silogisme. Perhatikan kelima ini triknya. Ini sudah Kak Vicky bikin trik cepatnya. Silakan dibaca, ya. Silakan dibaca. Yang pertama, terdiri dari 3 posisi. Ada premis mayor, ada premis minor, kemudian kesimpulan. Ya kan? Nah, itu ciri-cirinya gitu. Ada premis mayor, premis minor, sama kesimpulan. Biasanya yang ditanya kesimpulan ya. Nah, yang kedua, jika salah satu premis bersifat partikular itu apa teman-teman? Namanya aja partikular, berarti part ya, part itu sebagian ya. Maka kesimpulannya juga harus mengandung kata partikular gitu. Ya. Nah, atau kata sebagian. Tapi lihat lagi, tergantung option pada soal. Perhatikan dulu optionnya. Nah gitu. Ya. Nah yang nomor 3. Kalau 2 premis positif, maka kesimpulannya juga positif. Artinya bukan negasi. Bukan menggunakan kata tidak di sana. Contohnya, kayak tadi, jika hari ini hujan, maka Ali tidak ke sekolah. Jika Ali tidak ke sekolah, maka Ali membersihkan rumah. Itu kan positif tuh. Ya kan? Nah. Yang keempat, jika premis pertama dan premis kedua tidak ada hubungannya sama sekali, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, gitu. Ya, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, dan yang kelima, caranya coret bagian yang sama antara 2 premis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Itu triknya. Paham? Paham ya? Nah, oke. Next, kita ke soal. Soal nomor 1, jawabannya apa? 10 detik saja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, premis 1. Semua siswa memiliki NISN. Premis 2-nya, Ali adalah seorang siswa. Ya jelas kan? Kalau semua siswa kan semua nih. Ya kan? Semua siswa artinya tidak ada satu orang pun siswa yang tidak punya NISN. Kalau statusnya sebagai siswa, ini kan logika matematika ya teman-teman ya, logika matematika.
Jadi logika tuh harus jelas ya, harus jelas logikanya. Semua siswa punya NISN, berarti tidak ada satupun siswa yang tidak punya NISN gitu. Pokoknya yang menyandang status siswa itu pasti punya NISN sesuai kalimat pada soal. Logikanya harus jalan di sini ya. Kita tidak bisa menggunakan asumsi pribadi di sini ya. Nah, Ali adalah siswa. Kalau Ali siswa, berarti Ali punya NISN, ya udah jawabannya C. Nah, gitu jelas ya logikanya di sana. Jelas. Nah, kalau yang A, Ali belum tentu, hindari penggunaan kata yang belum pasti seperti ini. Salah. Ali tidak, jelas salah, kontradiksi ya. Yang D, Ali seorang siswa tapi belum punya, salah. Yang E, tidak semua siswa, salah. Jawabannya C. Nah, gitu dia harus melengkapi kedua premis, menyimpulkan kedua premis. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Next, nomor 2, silakan. Semua karyawan Bank A harus datang lebih awal. Budi adalah seorang karyawan Bank A. Jawabannya apa? Hati-hati. Jangan sampai terjebak sama si soal. Silakan. Jawabannya apa? C, yang lain. Semua karyawan Bank A harus datang lebih awal. Budi adalah seorang karyawan Bank A. Pakai logika aja teman-teman ya. Teman-teman mungkin rumusnya apa Kak? Bukan rumus dulu di sini. Logika aja dulu pakai di sini. Semua karyawan. Nah, pokoknya atas semua karyawan Bank A, pokoknya yang menyandang status karyawan di Bank A, itu mereka harus datang lebih awal tanpa kecuali. Nah, Budi adalah seorang karyawan Bank A. Nah, kalau Budi seorang karyawan, berarti Budi juga harus mengikuti aturan. Katanya harus. Berarti jawabannya apa? Berarti Budi harus datang lebih awal. Jawabannya C. Nah, gitu. Ya, karena Budi dia karyawan Bank A. Sedangkan karyawan Bank A harus datang lebih awal. Nah, gitu logikanya ya. Nah, ini soalnya masih simpel. Soalnya masih belum ribet ya. Nah, kalau yang A, Budi tidak harus. Nah, jelas salah nih. Karena kalau Budi itu karyawan Bank A, ya Budi harus dong. Karena kalimatnya harus di sini. Ya, harus di sini. Berarti ini salah. Kalau B, beberapa. Kok beberapa? Sedangkan dia minta semua di sini. Nah, gitu. Berarti salah dong, ya kan? Kalau yang D, Budi berangkat terlambat. Ya, jelas salah kan? Nah, yang E, beberapa, salah lagi karena dia kata semua. Any question coba? Ada pertanyaan? Bisa ya? Pakai nalar aja ya, karena kita kan pakai nalar semuanya. Nah. Paham? Yang ini? Cara berpikirnya bisa ya? Paham? Oke, next. Number 3. Question number 3, silakan. Nah, ada 3 premis sekarang. Ingat lagi materi silogisme di awal tadi, atau modus ponen atau modus tollens. Nah, jawabannya apa? Jika ayah pergi ke ladang, maka ibu pergi ke pasar. Jika ibu pergi ke pasar, maka adik pergi ke tempat les. Adik tidak pergi ke tempat les, maka ayah tidak pergi ke ladang kan? Nah, gitu aja. Jawabannya B. Nah, tapi ini ada rumus di awal tadi ya. Jangan kalian terjebak dalam membaca soal. Ya, jangan terjebak dalam membaca soal. Kenapa Kak? Karena ada soal jebakan biasanya. Ya, nah, oke. Jika ayah pergi ke ladang, berarti P, ini Q ya, menuju Q. Kemudian jika ibu ke pasar, maka adik ke tempat les. Berarti kita anggap adik ini R ya. Nah, dari 2 ini dulu ya, dari 2 ini dulu, kesimpulannya apa teman-teman? Berarti ini maksudnya ke silogisme kan? Iya kan, silogisme berarti coret-coret. P menuju R. Nah, tapi
Adik tidak pergi ke tempat les, berarti negasi R kan. Nah ini jatuhnya kemana? Ke modus tollens, iya kan? Modus tollens. Berarti kalau negasi R itu jawaban negasi P. P itu siapa tadi? Ya ini dong. Ayah pergi ke ladang, berarti ayah tidak pergi ke ladang. Selesai. Nah paham nggak? Itu ya rumusnya, harus paham dulu rumusnya di awal kan. Nah gitu ya. Oke. Next, number 4. Jika Mira rajin belajar, maka dia naik kelas. Jika Mira naik kelas, maka dia pergi jalan-jalan. Mira tidak pergi jalan-jalan. Hampir sama nggak dengan yang tadi? Sama ya? Berarti Mira malas belajar atau Mira tidak rajin. Jawabannya si A. Hampir sama dengan yang nomor 3. Nah gitu. Oke, paham ya logikanya? Tapi logikanya jelas ya, datangnya dari mana gitu. Nggak hanya kayak logika-logika biasa aja. Number 5. Oke, silakan. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Kesimpulannya apa? Nah ini akan coba teman-teman, apa jawabannya? Jawabannya apa? Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kucing adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Simpulannya apa? Fakta apa ya? Nah, jawabannya apa? Nah, semua binatang adalah makhluk hidup. Ya benar, semua binatang adalah makhluk hidup. Berarti semua makhluk hidup akan mati. Nah, antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua, itu kan dia berhubungan kan? Ya kan? Kan semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Berarti semua binatang akan mati juga kan? Ya kan? Semua binatang akan mati. Karena makhluk hidup itu binatang gitu. Semua binatang makhluk hidup, berarti semua binatang juga akan mati kan logikanya. Ya kan? Semua binatang akan mati. Hati-hati ya teman-teman. Hati-hati cara membacanya. Nah, kucing adalah binatang yang berekor. Artinya apa? Kucing adalah binatang yang berekor. Artinya apa? Artinya, kalau semua binatang akan mati, berarti kucing juga akan mati. Gitu nggak logikanya? Ya kan? Nah, tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Ya, tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Berarti dia kembali ke pernyataan ke sebelumnya. Ya, tidak semua binatang yang berekor memanjat. Yang binatang berekor itu siapa ya? Kucing, ya kan? Kucing. Kucing itu gimana kesimpulannya? Tidak. Kucing itu binatang. Binatang itu makhluk hidup. Makhluk itu akan mati. Ya udah jawabannya A. Selesai. Paham? Nah itu ya teman-teman. Oke, paham sampai sini? Teman-teman, ada pertanyaan dulu. Kayak gimana untuk materi hari ini? Bisa dipahami? This is our last question, nomor 5. Ada pertanyaan? Paham ya? Dari soal pertama tadi sampai soal yang terakhir ini. Paham nggak? Teorinya dulu ya. Teorinya, paham nggak? Nah, teorinya atau konsep dasarnya itu penting ya. Itu penting. Nah,
Kalau teorinya paham ya udah pasti konsepnya juga paham atau soalnya juga paham gitu. Ya, teorinya paham ya. Nah. Oke, paham semuanya untuk materi pada hari ini? Ada pertanyaan dulu nggak? Bisa ya? Bisa? Nah, dari soal yang kuis tadi sampai soal yang ini. Sampai materi logika matematika. Oke, paham? Nah, paham ya teman-teman? Mungkin nanti akan dilanjutkan di materi pengenalan nanti, pengenalan matematika nanti. Oke teman-teman, sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup untuk materi pada malam hari ini? Kita jumpa lagi di materi berikutnya di penalaran matematika ya, di pertemuan berikutnya. Penalaran matematika yang ketiga. Oke, paham ya teman-teman, aman ya? Oke teman-teman, semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga nanti semuanya bisa memperoleh hasil yang terbaik. Jadi intinya teman-teman di sini istilahnya mengerti konsep dasarnya dan juga mengerti logika atau jalan berpikirnya, itu yang penting ya. Jangan soalnya dihafal ya, tapi logikanya jalan di sini ya. Cara pola pikir atau logika berpikirnya itu yang penting karena dia menggunakan nalar kan. Nah, gitu, menggunakan nalar. Nanti kita lanjutkan di materi penalaran matematika. Oke ya. Nanti kita lanjutkan di materi penalaran matematika. Oke. Untuk materi ini sudah siap ya, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga nanti bisa memperoleh hasil yang terbaik. Nanti kita lanjutkan di materi penalaran matematika. Oke teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, saya mohon maaf kalau seandainya ada salah kata atau penyampaian, dan semoga materi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ingat, yang diasah di sini adalah logika atau nalar berpikirnya ya. Logika atau nalar berpikirnya beserta dengan konsep-konsep dasarnya. Jangan soalnya dihafal ya. Tapi logikanya diasah di sini. Nah, itu. Asah-asah terus logikanya. Logika sama nalar. Oke, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya di materi penalaran matematika untuk yang TPS. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Ya, sama.